Halo semua, terima kasih udah ngeklik video ini. Perkenalkan nama gue Juan dan selamat datang di Asal Analisis. Biasanya, kalau ada kasus pembunuhan, pelakunya palingan juga satu orang doang kan? Atau paling banyak berapa orang sih? Gak bakalan lebih dari 10 orang juga kali. Tapi gimana jadinya kalau ada satu korban pembunuhan mengerikan yang setelah diusut, ternyata ada lebih dari 500 orang yang mengaku sebagai pelakunya. Nah, di video kali ini gue akan membahas salah satu kasus pembunuhan yang endingnya bikin gue mikir keras. Penasaran kan? Makanya pantau terus video ini, jangan sampai meleng karena ceritanya baru aja dimulai. Di suatu pagi pada tanggal 15 Januari tahun 1947, ada seorang warga lokal yang menemukan sesosok tubuh tergeletak tak bernyawa di sebuah tanah kosong di bagian sisi barat, South Norton Avenue. Jadi ada seorang wanita yang bernama Betty Bersinger lagi jalan-jalan sama anaknya berumur 3 tahun tuh. Nah, pas dia lagi jalan-jalan santai gitu menikmati pemandangan sama anaknya, tahu-tahu dia ngelihat ada benda aneh yang tergeletak di tanah bentuknya kayak manekin guys. Awalnya si Betty nggak ngeh tuh, dia pikir ada toko yang ngebuang manekin sembarangan gitu. Tapi pas dia deketin itu manekin, dia baru sadar guys, ternyata yang dia lihat itu bukan manekin, melainkan sesosok tubuh tak bernyawa yang kondisinya udah mengenaskan banget karena udah terpotong jadi dua dan nggak berbusana guys. Nah, pas dia udah tahu kalau itu adalah sesosok tubuh manusia, akhirnya dia buru-buru datang ke rumah warga sekitar dan langsung menelepon polisi. Gak lama kemudian polisi pun akhirnya sampai di TKP. Setelah diidentifikasi oleh polisi, diketahui bahwa sosok tubuh itu adalah milik Elizabeth Short. Nah, emang siapa sih Elizabeth Short? Jadi, Elizabeth Short adalah seorang wanita yang lahir pada tanggal 29 Juli tahun 1924 di Boston. Diketahui juga bahwa Elizabeth Short ini memiliki cita-cita menjadi seorang aktris di semasa hidupnya. Nah, balik lagi nih, akhirnya tim forensik pun turun tangan dan memulai proses identifikasi yang lebih lanjut. Setelah diperiksa, diketahui bahwa Elizabeth Short diperkirakan meninggal sekitar 10 jam sebelum ditemukan oleh Betty. Jadi, tim forensik memperkirakan waktu kematiannya Elizabeth Short adalah di sekitar tanggal 14 Januari sore atau tanggal 15 Januari subuh guys. Nah, tubuhnya Elizabeth Short juga diketahui sudah dipotong sampai benar-benar putus dan tim forensik juga menduga bahwa Elizabeth Short meninggal karena kehabisan darah. Makanya pas ditemukan, tubuhnya Elizabeth Short itu pucat banget sampai mirip dengan manekin guys. Tubuhnya Elizabeth Short setelah diperiksa ternyata menunjukkan adanya tanda-tanda bekas dicuci sehingga mempersulit pencarian bukti guys. Lalu pada bagian wajahnya juga ditemukan ada luka bekas potong dari bagian ujung mulut hingga mencapai telinga. Biasa aja, untuk luka seperti ini disebut sebagai efek Glasgow Smile. Nah, Koroner Los Angeles County yang bernama Frederick Newbar menambahkan bahwa tubuhnya Elizabeth Short dipotong menggunakan teknik hemicorporectomy yang diajarkan pada era tahun 1930-an. Frederick juga menyebutkan bahwa bekas luka potongannya si Elizabeth Short ternyata memiliki sedikit memar yang mana itu menandakan bahwa kemungkinan Elizabeth Short dipotong setelah dia meninggal. Dan tidak lama kemudian akhirnya media mengetahui kasus ini dan mulailah muncul nama Black Dahlia guys. Pada tanggal 21 Januari tahun 1947, ada orang asing yang menelepon ke kantornya James Richardson. Orang asing itu mengaku bahwa dialah pelaku pembunuhannya Elizabeth Short. Si penelpon itu juga mengatakan bahwa dia akan mengirimkan beberapa souvenir melalui pos. Dan pada tanggal 24 Januari tahun 1947, ada seorang pekerja dari US Postal Service yang menemukan amplop mencurigakan. Setelah dicek, ternyata amplop tersebut berisi akte kelahiran Short, kartu nama, foto, nama yang tertulis di selembar kertas, dan buku alamat dengan nama Mark Hansen yang di-emboss di sampulnya. Pada hari yang sama, ada orang yang melaporkan bahwa dia melihat sebuah tas tangan dan juga sepatu berwarna hitam yang diletakkan di atas tong sampah yang berjarak sekitar 3 km dari lokasi TKP tubuhnya Short ditemukan. Polisi dicoba tuh untuk melacak sidik jari di barang tersebut, tapi sayangnya sidik jarinya sudah dihapus menggunakan bensin. Karena dalam paket souvenirnya si Elizabeth Short ditemukan ada nama Mark Hansen di sebuah buku alamat, akhirnya polisi segera menangkap Mark Hansen dan menetapkan dia sebagai tersangka. Dan ternyata setelah diselidiki lebih lanjut,
Si Elizabeth Short pernah menolak ajakannya si Mark Hansen untuk bermantap-mantap. Atas dasar itulah polisi sangat yakin bahwa Mark Hansen lah pelaku yang sebenarnya, karena menurut mereka motifnya Mark Hansen cukup kuat. Namun ternyata setelah diperiksa lebih lanjut, si Mark Hansen malah dilepas karena katanya kurang bukti, guys. Selain Mark Hansen, polisi juga memeriksa lebih dari 150 pria yang diduga memiliki keterkaitan dengan Elizabeth Short. Misalnya Manly sendiri diketahui menjadi orang terakhir yang melihat Short masih hidup. Namun setelah beberapa kali berhasil melewati pemeriksaan poligraf, akhirnya dia dibebaskan, guys. Selanjutnya ada Martin Lewis yang pernah menjadi kenalannya si Elizabeth Short. Tapi akhirnya dia dibebaskan juga, guys, karena dia memiliki alibi yang kuat. Karena kasus ini begitu hot di masanya, akhirnya sebanyak 750 personel kepolisian dari LAPD turut membantu penyelidikan. Demi mencari sebuah bukti, para polisi akhirnya menggeledah semua tempat yang dicurigai. Dan bahkan bangunan terbengkalai serta saluran air pun diperiksa oleh polisi. Tapi tetap aja hasilnya nihil, guys. Karena buntu, akhirnya anggota Dewan Kota yang bernama Lloyd Davis menawarkan hadiah sebesar $10.000 untuk informasi apapun yang sekiranya dapat membantu polisi untuk menangkap pelaku pembunuhan Elizabeth Short. Bukannya masalah jadi clear, malah setelah pengumuman itu, banyak banget orang yang mengaku sebagai pelakunya. Banyak di antara mereka yang akhirnya mendapatkan tuntutan atas kesaksian palsu. Berdasarkan bekas luka potongan di tubuhnya Elizabeth Short, pihak penyelidik menduga bahwa kemungkinan pelakunya adalah seorang dokter, ahli medis, atau minimal seseorang yang memiliki pengalaman medis. Nah, karena kasus ini begitu besar, akhirnya muncul tuh beberapa spekulasi atau teori gitu, guys, yang menurut orang itu cukup masuk akal. Teori pertama datang dari seorang detektif yang bernama Peter Merylo. Detektif ini yakin bahwa pembunuhnya Elizabeth Short adalah orang yang sama dengan pelaku pembunuhan berantai torso killer. Awalnya teori ini diabaikan karena dianggap nggak ada hubungannya. Barulah pada tahun 1980, seorang detektif yang bernama John mengungkapkan bahwa ada kemungkinan terduga pelaku torso killer yang bernama Jack Anderson Wilson memiliki hubungan dengan kasusnya si Elizabeth Short. Dia juga mengklaim bahwa hampir aja dia menangkap Jack atas dugaan pembunuhan Elizabeth Short. Namun sayangnya, Jack keburu meninggal dalam sebuah kebakaran pada tanggal 4 Februari tahun 1982. Pada tanggal 10 Februari tahun 1947, detektif dan media menyatakan bahwa ada kemungkinan pelaku di kasus pembunuhan Jane Franz juga terlibat di kasus pembunuhannya Elizabeth Short. Hal ini dikarenakan di tubuhnya Jane Franz ditemukan ada huruf B dan D, yang mana itu disinyalir merupakan inisial dari Black Dahlia. Pelaku pembunuhan Susan Degnan juga dikaitkan dengan pembunuhan Elizabeth Short oleh seorang penulis yang bernama Steve Hodel. Bahkan Kapten Donahue dari LAPD juga menyatakan bahwa ada kemungkinan pelaku pembunuhan Susan Degnan masih berhubungan dengan kasus Elizabeth Short. Bukti lain yang memperkuat dugaan ini adalah surat ancaman yang dikirimkan oleh pelaku pembunuhan Susan Degnan memiliki ciri khas yang sama dengan surat yang bertuliskan Black Dahlia Avenger. Sebenarnya masih banyak banget teori dan spekulasi yang beredar, tapi kalau gue bahas semua bakalan panjang banget video ini, guys. Jadi singkat cerita ya, dengan berbagai spekulasi dan teori yang beredar, sampai sekarang polisi tetap aja tuh nggak berhasil menemukan siapa pelaku pembunuhan Elizabeth Short. Apalagi ditambah dengan banyaknya pengakuan palsu dari masyarakat. Bahkan menurut polisi yang menangani kasus ini, sebelum dia pensiun aja udah tercatat lebih dari 500 pengakuan yang dibuat oleh orang-orang. Gilanya lagi, beberapa orang yang melapor diketahui bahkan belum lahir pada saat kejadian itu, guys. Nah, itulah dia kisah dari kasus pembunuhan mengerikan yang endingnya malah bikin gua berpikir keras. Kenapa orang berlomba-lomba buat memberikan pengakuan palsu? Gimana menurut kalian, guys? Kenapa orang-orang mau berlomba-lomba buat jadi tersangka di dalam kasus ini? Dan kenapa juga polisi nggak mencari kemungkinan tersangka perempuan, guys? Tulis analisis kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.
Nah, Koroner Los Angeles County yang bernama Frederick Newman, pembunuhannya Nah, itulah dia kisah dari kasus pembunuhan mengerikan yang jauh.